Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil 'alamah Sa'ad ibn Sa'id Nabhan rahimahullahu ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk ke bait selanjutnya setelah kemarin kita membahas pengantar atau membahas bab, judul bab ya. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinah. Secara umum sudah kita bahas. Kemudian di sini Asy-Syaikh An-Nabhan, Syekh Nabhan, Asy-Syaikh Ibnu Nabhan rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihin fid dharain. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh Sa'id ibni Sa'ad, tadi terbalik, Sa'ad ibni Sa'id, Sa'id ibni Sa'ad Nabhan rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain, mengatakan ahkamu tanwinin wa nunin taskunu. Maka beliau di sini mengatakan hukum-hukum tanwin. Kita sudah bahas makna hukum di sini apa. Kemudian secara umum tanwin juga sudah kita bahas. Tanwin itu artinya sebetulnya adalah nun sakinah juga, nun sukun juga, yaitu bahasa Arab asli namanya nun sakinah. Nun sukun ini bahasa Indonesia atau bisa juga disebut nun mati kalau di bahasa Indonesia. Kalau bahasa asli Arabnya adalah nun sakinah. Tanwin itu nun sukun juga, cuma nun sukunnya kalau dalam bahasa Arab ini nun sukun tambahan. Kenapa disebut nun sukun tambahan? Karena tidak ada dalam katanya. Begini misalnya, dalam bahasa Arab ada kata kitab. Nah, kitab ini bahasa Indonesianya adalah buku. Kitab ini nggak ada huruf nunnya. Kitab. Tapi saat kita membacanya wasol itu membaca lanjut. Seperti misalnya ada kalimat kitabun anzalna. Kitabun anzalna.
Maka kita tidak baca kitab anzalna, tapi kita baca kitabu. Nah, bukan kitabu anzalna, tapi kitabun, dibaca dengan suara en. Suara en itulah yang disebut dengan suara tanwin. Begitu. Disebut tambahan. Kenapa? Karena tidak ada hurufnya di sini. Hurufnya ka, ta, alif, ba, tidak ada huruf nun, adanya tambahan saja. Ada suaranya saja. Nun sukun tambahan yang dibaca di akhir isem. Di akhir isem. Apa itu isem? Gampangnya kata benda. Kalau ingin detail ya belajar ilmu nahu ya. Secara sederhana kita bisa maknai kata benda. Jadi tanwin hanya ada di akhir kata saja, tidak ada tanwin di tengah kata. Itu pun di akhir katanya hanya di akhir kata benda. Walaupun ada beberapa tanwin yang terdapat pada kata kerja seperti layakunan, layakunan dan juga lanasfa'an. Layakunan dan lanasfa. Nah, ini pengecualian. Ada tanwin tapi pada fi'il atau kata kerja. Atau kata kerja. Dan idzan. Idzan ini harf. Harf itu gampangnya sih kalau bahasa Indonesia kata sambung lah ya. Ini pengecualian. Jadi ini semuanya adalah pengecualian. Maksudnya apa pengecualian? Tanwin yang terdapat pada selain kata benda. Atau tanwin yang terdapat pada selain isem. Begitu. Baik. Berarti di sini ada beberapa perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Nun sukun dengan tanwin secara bahasa ya, di antaranya misalnya di sini ada bentuknya, ada hurufnya, di sini tidak ada. Ini ada bentuk karena asli dia, bagian dari kata. Di sini tidak ada karena tambahan. Di sini bisa di tengah atau di akhir. Sedangkan tanwin hanya di akhir saja. Nun juga bisa dibaca saat waqaf, berhenti, ataupun wasal. Sedangkan di sini hanya dibaca saat wasal saja. Nah, inilah beberapa perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Secara hukum yang namanya nun sukun juga hukumnya bisa terjadi pada satu kata yang sama atau pada dua kata. Sedangkan tanwin tidak mungkin terjadi hukum kecuali apabila terdapat pada dua kata saja. Kenapa? Karena dia tidak ada di tengah, dia adanya di akhir. Jadi hukumnya pasti ketemu kata yang baru. Ini beberapa perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu, hukum-hukum tanwin dan juga nun yang disukunkan. Kita sudah bahas kenapa tanwin dan nun sukun ini berada pada satu bab yang sama. Ada yang masih ingat nggak kenapa tanwin dan nun sukun dimasukkan dalam satu bab yang sama dan hukumnya kok sama begitu? Ada yang tahu apa alasannya? Nun sukun atau nun sakinah dengan tanwin itu berada pada satu bab yang sama dan hukumnya sama. Ada yang mau menyampaikan? Apa alasannya? Ada yang mau menyampaikan? Seingat saya sudah disampaikan pekan lalu kenapa nun sukun dan tanwin berada pada satu bab yang sama dan hukumnya juga sama. Apa alasannya? Ada yang mau menyampaikan? Alasannya karena nun sukun itu sama dengan hukumnya sama dengan tanwin. Iya, kenapa sama hukumnya? Pertanyaan saya, kenapa mereka berada pada satu bab yang sama dan hukumnya sama? Kenapa? Yang lebih mendasar lagi,
Ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingat? Enggak ada? Lupa? Karena bunyinya sama, Ustaz. Karena apa? Bunyinya sama. Ahsan. Karena bunyinya sama. Itu acuan dalam tajwid ya, penting. Jadi yang menjadi acuan dalam tajwid, acuan dalam ilmu tajwid, itu adalah suara atau bunyi. Begitu. Ada atau tidak ada bentuk tulisannya, selama bunyinya ada, selama suaranya ada, maka hukumnya ada. Kitab, ini kan nggak ada secara tulisan, huruf nunnya. Tapi karena ada suara en, kitabun, maka di sini berarti ada hukum nun. Begitu ya. Jadi acuannya adalah suara atau bunyi. Jadi kalau belajar tajwid, sebetulnya kurang cocok memperhatikan tulisan. Karena tajwid itu ilmu suara. Hanya saja memang sekarang, zaman sekarang, tulisan-tulisan seperti ini sudah disempurnakan dengan tanda bacanya. Supaya apa? Supaya kita nggak keliru dalam mengamalkan tajwidnya. Dikasihlah tanda baca tanwin. Oh iya, ini beda sama dhammah. Begitu ya. Kurang lebih seperti. Baik. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai. Maksudnya indal hijai apa? Saat bertemu huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Istilahnya mantuq. Nah, ini mantuq. Memangnya ada huruf yang lain, ada namanya abjadiyah. Abjadiyah itu apa? Huruf yang ditulis, yang ada bentuknya. Huruf yang ada lambangnya. Ditulis. Atau istilahnya maktub. Jadi huruf di dalam bahasa Arab, sebetulnya kalau yang lebih mendasar lagi ada yang namanya huruf ma'ani, huruf mabani. Cuma itu pembahasan ilmu nahwu. Enggak kita bahas yang ada kaitan dengan tajwid saja. Bahwa huruf ada yang hijaiyah, ada yang abjadiyah. Yang diucapkan di lisan disebut hijaiyah. Dieja begitu ya, di lisan. Adapun abjadiyah ini dia adalah huruf yang ditulis. Hijaiyah, kenapa disebut hijaiyah? Karena dieja, disebutkan di lisan. Kenapa disebut abjadiyah? Ini karena urutannya huruf Arab zaman dulu itu dimulai dari abjad. Jadi begini urutannya. Abjad. Nah begitu. Abjad. Hawaz. Huti. Kalamun. Sa'fas. Sa'fas. Qurashat. Takhadh. Dodhol. Salah. Dodhol. Nah ini urutan huruf abjad. Kenapa disebut abjadiyah? Karena dimulai dengan abjad. Jadi yang ada lambangnya ini. Urutan huruf Arab zaman dulu begini. Abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fas, qurashat, takhadh, dodhol. Ada berapa di sini? Ada 28. Ada 28. Huruf abjad ada 28. Begitu. Yang digunakan dalam tulisan. Dan urutan ini punya nilai. Jadi orang-orang Arab sebelum mengenal angka seperti orang Romawi ya, pernah dengarkan angka Romawi? 1 itu I, 2 itu II, 3 itu I. Nah orang Arab dulu sebelum mengenal lambang angka pakai abjad. Jadi kalau misalnya kita ingin menyebut 1 itu alif, bentuk alif. 2 bentuk ba, 3 bentuk jim, 4 bentuk dal, 5, 6, 7, 8, 9, di sini 10 ya. Berarti kaf di sini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 qaf. Qaf 100. Kemudian
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ini 1000. Nah begitu. Jadi orang-orang Arab kalau ingin menyebut huruf mereka kalau mereka ingin menyebut angka menggunakan huruf. Adapun huruf hijaiyah menurut pendapat kebanyakan ulama nahwu jumlahnya 29. Jadi ada perbedaan antara apa yang ditulisan dengan apa yang diucapkan. Yang diucapkannya 29 huruf, tulisannya 28 huruf. Maka dalam perkembangannya huruf hijaiyah ini tidak menggunakan urutan abjadiyah dan menggunakan urutan baru yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim. Beliau mengurutkan huruf pertama dengan Hamzah. Karena Hamzah tidak punya bentuk zaman itu, maka menggunakan bentuk alif. Ini Hamzah yang pertama. Kemudian ba, ta, tha. Nah ini kenapa kok berjejer ba, ta, tha? Karena bentuknya sama. Jadi begini kan bentuknya. Nah bentuknya sama. Kenapa ba dulu baru ta baru tha? Karena menurut para ulama ini dilihat dari banyaknya penggunaan kata. Kemudian jim ha ho bentuknya sama juga kan. Ini sama. Kenapa jim dulu baru ha baru ho? Ini pun karena penggunaannya lebih banyak. Kemudian dal zal ro zai ini juga zaman dulu bentuknya sama, sekarang sudah beda. Begitu. Dal zal ro zai sin shin ini 2 huruf. Sod dot to dho zaman dulu bentuknya sama. Sod dot to dho zaman dulu bentuknya sama. Begitu. Kemudian ain dan ghain. Kemudian fa dan qaf zaman dulu bentuknya sama. Nah di sini ada 2 versi. Ada yang menggunakan fa qaf seperti ini, ada yang menggunakan fa titik 1 di bawah, fa titik 1 di bawah dan qaf titik 1 di atas. Nah hati-hati. Di sini wilayah Maghrib, Maroko dan sekitarnya pakai seperti ini. Jangan sampai salah baca. Kaf lam. Nah kaf zaman dulu bentuknya tidak seperti lam ya. Dia bentuknya punya bentuk sendiri. Begini bentuk kaf. Kemudian berubah menjadi kaf yang kita kenal dan diletakkan kaf kecil. Nah ini kaf kecil. Kaf bentuk aslinya, bukan hamzah. Kemudian lam. Kemudian mim dan nun karena punya kesamaan gunah. Jadi nun itu kan mirip ba ta tha. Kenapa kok dia dipisahkan? Karena punya kesamaan dengan mim. Kemudian ha, ya beda sendiri juga. Kemudian waw, alif dan ya ini berada pada satu deret huruf-huruf mad. Karena alif tidak punya bunyi maka dia ditemani oleh lam. Sehingga waw lam alif ya. Inilah deretan huruf hijaiyah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukumnya tanwin dan nun sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang ini, huruf hijaiyah tentu saja selain alif ya, karena huruf hijaiyah untuk alif tidak mungkin berada setelah nun sakinah atau tanwin. Pasti hamzah itu bukan alif. Maka hukumnya ada 5. Nah ini 5 ini sebatas metode. Ada yang membagi menjadi 5, ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 3. Sama saja. Hakikatnya sama. Perbedaannya hanya perbedaan metode. Bukan perbedaan esensi. Bukan perbedaan isi. Tapi perbedaan cara menyampaikan saja. Jadi jangan kaget. Kok di sini 5? Tufatul Atfal 4. Katanya di kitab lain 3. Itu enggak masalah. Tidak ada permasalahan sama sekali. Para ulama sepakat. Huwa-huwa. Itu juga. Begitu. Apa saja? Maka Asy-Syaikh Sa'id Ibni Sa'ad Nabhan mengatakan izharu nidghamun ma'al ghunnati au. Ini harusnya nunnya kecil ini. Nanti saya rapihkan. Harusnya ini aslinya izharun. Izharun idghamun ma'al ghunnati au. Cuma terjadi naql. Aslinya izharun idghamun. Cara baca syairnya supaya sesuai dengan nazam, maka kita baca izharu nidghamun. Jadi harokat kasrohnya dipindahkan ke nun sukun yang ada di tanwin. Nun sukunnya jadi kasroh. Izharu nidghamun
ma'al ghunnati au. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar itu artinya adalah al-bayan. Memperjelas. Al-bayan, penjelasan. Menjelaskan. Atau az-zuhur, tampak jelas. Itu secara bahasa. Tampak jelas atau penjelasan atau memperjelas. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah mengucapkan sebuah huruf hijaiyah tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Jadi mirip dengan definisi tajwid. Ikhraju kulli harfin, setiap huruf, atau ikhrajul harfi min makhrajihi as-sahih ma' itmami sifat. Ma itmami sifatihi. Al-lazimah. Al-lazimahnya saja. Aridhohnya enggak. Mengeluarkan huruf ikhrajul harfi min makhrajihi sahih, dari makhrajnya yang tepat, ma'a, sambil itmami sifatihil lazim, sambil menyempurnakan sifat lazimahnya. Tidak dikurangi sifatnya, tidak ditambah, tidak diubah. Jadi yang namanya idhar itu membaca huruf bahasa lainnya, mengucapkan sebuah huruf sebagaimana asalnya dan sebagaimana adanya. Tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Dan izhar ini adalah hukum asal seluruh huruf hijaiyah. Maksudnya apa hukum asal huruf hijaiyah? Jadi seluruh huruf hijaiyah hukum asalnya mesti dibaca izhar. Aslinya mesti dibaca izhar. Dengan kata lain, huruf-huruf hijaiyah tidak boleh dibaca tidak izhar. Kapan huruf hijaiyah boleh dibaca tidak izhar? Kalau orang-orang Arab melakukannya. Begitu. Jadi alasannya itu. Kenapa orang-orang Arab kadang membaca huruf tidak izhar? Lit tashili wat takhfif. Untuk mempermudah pengucapan. Begitu. Jadi orang-orang Arab tidak akan mengubah suara huruf, tidak akan mengubah sifat huruf selama di lidah mereka sudah terasa mudah. Jadi tidak ada perubahan. Makanya kadang setiap kabilah punya hukum yang berbeda. Nanti turunannya apa? Setiap qiraat jadi ada perbedaan hukum tajwid. Kenapa ada perbedaan hukum tajwid? Karena sesuai dengan dialek. Begitu. Yang kita bahas sekarang tentu berdasarkan riwayat Imam Hafs. Wabil khusus secara lebih spesifik lagi, yaitu riwayat Imam Hafs berdasarkan jalur Asy-Syatibiyah. Karena setiap jalur pun kadang ada perbedaan. Walaupun agak nggak terlalu banyak perbedaannya, tapi ada, setiap jalur itu kadang ada perbedaan. Begitu ya. Baik. Berarti bagaimana cara mengucapkan nun sukun dan tanwin yang izhar? Ya sama seperti mengucapkan ketika mereka sendirian. Berarti ini diucapkan en, ini diucapkan an, ini diucapkan in, dan ini diucapkan un. Persis seperti saat enggak ketemu huruf apa-apa. En, an, in, un. Satu harokat, ditahan en-nya.
sesuai dengan sifat bainiyah kalau yang pernah belajar sifat. An, an, in, un. Contohnya bagaimana? Atau kapan mereka dibaca idhar? Nah di sini. Fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal ha'i. Maka diidharkan ketika bertemu dengan hamzah ha, ain, ghain dan kha. Berarti ketika bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Nun sakinah atau tanwin dibaca idhar ketika bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah hamzah. Yang kedua adalah ha. Yang ketiga adalah ha. Yang keempat adalah ain. Yang kelima adalah ghain. Yang keenam adalah kha. Bagaimana cara bacanya? Dibaca sebagaimana adanya. Contoh yang ketemu hamzah, contoh paling populer. Man aman. Maka antara en di sini dan en di sana sama. Man aman. Man aman. Begitu. Tidak dibaca misalnya diubah menjadi memanjang. Man aman. Tidak. Juga misalnya dibaca menjadi ada qalqalahnya. Man aman. Tidak juga. Begitu. Mesti dibaca sebagaimana saat dia sendirian, normal, tanpa diubah, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Man aman. Seperti itu. Yang ha misalnya. Qaumin had. Qaumin had. Qaumin had. Qaumin min. Enggak dibaca qaumin. Atau misalnya qaumil had. Jangan disamarkan. Atau hilang gunnahnya 100%. Qaumit had. Mit. Tidak hilang. Jadi murni sebagaimana saat dia dibaca sendirian. Bertemu dengan ha. Contohnya alimun hakim. Alimun hakim. Alimun hakim. Alimun hakim. Mun ha. Enggak dibaca mun ha misalnya. Murni semuanya en ya, suara konsonan n-nya jelas. Misalnya ain, an'amta alaihim. An'amta, an'a. Tidak dibaca an'a atau hilang gunahnya an'a, atau misalnya dipantulkan an'a, atau misalnya disamarkan al'a. Tidak, mesti dibaca jelas. Ghain misalnya ma'an ghadaqa. Ma'an ghadaqa. Atau fasayunghidun. Fasayunghidun. Tidak dibaca ma'an ghadaqa. Juga tidak dibaca fasayunghidun. Tidak. Dibaca izhar. Juga tidak dibaca memantul ma'an ghadaqa. Atau dibaca memanjang ma'an ghadaqa. Tidak ada penambahan pada sifat, tidak ada pengurangan pada sifat, tidak ada pergeseran pada makhraj an. Kha misalnya adalah min khair. Min khair. Tidak dibaca min khair. Atau wa amanahum min khawf. Min khawf. Bukan min khawf. Bukan. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf yang dibaca izhar? Huruf yang dibaca izhar
dibaca sebagaimana adanya, sebagaimana aslinya, sebagaimana saat kita mengucapkannya sendirian. Tepat makhrajnya, sempurna sifat-sifat lazimahnya. Jangan geser makhrajnya, jangan ubah sifatnya, jangan tambah sifatnya, jangan kurangi sifatnya. Itulah yang dimaksud dengan idhar. Mengucapkan huruf sebagaimana aslinya tanpa ada perubahan sama sekali. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Dipersilakan. Ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai pertemuan antara nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan kha juga ghain. Ada yang membacanya ikhfa, cuma ini bukan qiraat kita. Qiraat siapa? Qiraatnya Al-Imam Abu Ja'far bin Qa'qa' Al-Madani. Jadi kurang lebih membacanya wa amanahumu min khawf. Tapi kita nggak baca begitu ya. Ma'an ghadaqa. Ini bacaannya siapa? Al-Imam Abu Ja'far Ibnil Qa'qa' Al-Madani. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian apabila kita ingin melihat apa tanda baca atau istilahnya dhabat. Tanda baca atau dhabat dalam mushaf, dhabat. Dalam mushaf, maka cirinya izhar di mushaf Madinah ya, mushaf Madinah. Karena mushaf Indonesia agak ada perbedaan. Mushaf Madinah, seluruh huruf yang dibaca izhar selalu ada tanda sukun. Selalu ada tanda sukun yang begini. Nah, ini disebutnya kepala kha. Ra'sul kha bahasa Arabnya karena berasal dari huruf kha yang dipotong. Ya, berasal dari kata huruf kha dari kata al-khafd. Dari kata khafif, lawannya syadid. Dari kata khafif, dari kata khafif, atau juga ada yang mengatakan ini berasal dari kata khali anil harakah. Khali anil harakah, tidak mengandung harakah. Begitu. Kha, ya, diambil kepalanya menjadi sukun. Begitu. Ini yang digunakan oleh mushaf Madinah. Jadi kapan saja ada tanda kepala huruf kha, maka dia pasti izhar kalau di mushaf Madinah. Memangnya mushaf Indonesia bagaimana? Di mushaf Indonesia seluruh huruf sukun tanda bacanya seperti ini. Walaupun dia izhar, idgham, ikhfa, iqlab, itu ada tanda baca kha-nya. Ada tanda baca kepala kha-nya. Kalau di mushaf Madinah yang ada tanda baca kepala kha hanya yang dibaca izhar saja. Itu perbedaan mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Seperti itu. Kemudian istilah izhar pada bab ini disebut izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena seluruh huruf yang bertemu nunnya, yang 6 ini, adalah huruf-huruf yang keluar dari halaq. Huruf-huruf yang keluar dari halaq. Atau bahasa Indonesianya tenggorokan. Izhar yang berhubungan dengan tenggorokan. Maka disebutnya izhar halqi. Al-izharu al-halqi. Al-halqiyu. Al-izharul halqi. Seperti ini istilahnya, izharul halqi. Baik, apakah ada yang tanyakan sebelum kita maju ke bait berikutnya? Dipersilakan. Apabila tidak ada, kita maju ke bait berikutnya, masuk ke hukum yang kedua. Wadghim bi ghunnatin fiyanmu la idza kana bikil matin kadunya pambida. Yang kedua adalah idgham. Al-idgham. Dan idgham ini ada dua. Dalam bab nun tanwin fokusnya pada cara baca.
Pada apa? Cara bacanya. Cara baca idgham dalam bab nun tanwin ada dua. Ada yang dibaca dengan gunnah, ada yang dibaca tanpa gunnah. Ada yang dibaca dengan gunnah, ada yang dibaca tanpa gunnah. Bahasa Arabnya dengan gunnah itu bi gunnah bahasa Arabnya. Bi gunnah. Artinya dengan gunnah. Tanpa gunnah bahasa Arabnya bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Bi ghairi atau bila gunnah. Bi ghairi tanpa, bila juga tanpa artinya. Begitu. Nah, dalam kitab Tuhfatul Atfal, mau yang gunnah ataupun bila gunnah ini dimasukkan dalam satu bab atau satu fasal, yaitu idgham. Makanya di sana pembagiannya 4. Tapi di kitab ini di Hidayatus Sibyan dipisahkan fasalnya. Fasal idgham bi gunnah dan fasal idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Makanya jadi 5 pembagian hukumnya. Jadi kenapa di sini pembagian hukumnya ada 5 untuk nun tanwin? Karena membagi 2 idgham begitu. Itu aja perbedaannya. Jadi yang pertama adalah izhar, hukumnya itu. Kemudian idgham, kemudian ini kan yang terkenal begini ya, ikhfa dan iqlab. 4 kan yang terkenal. Kita biasa kalau bagi seperti itu, 1, 2, 3, 4. Nah di Hidayatus Sibyan idghamnya langsung dibagi 2. Idgham bi gunnah. Ini nomor 2. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nomor 3. Berarti di sininya nomor 4, di sini nomor 5. Jadi perbedaannya hanya perbedaan cara menyampaikannya saja. Esensinya sama. Intinya sama, isinya sama, hanya berbeda metode atau cara menyampaikannya. Begitu. Sebelum kita masuk ke detailnya, rincian idgham bi gunnah bila gunnah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan idgham. Al-idgham. Kita ambil saja pengertian yang paling mudah dari Al-Imam Ibnul Jazari. Apa yang dimaksud dengan idgham? Al-idgham adalah al-lafzu. Al-lafzu yaitu mengucapkan. Al-lafzu artinya mengucapkan. Biharfaini, mengucapkan 2 huruf. Al-lafzu biharfaini, harfan menjadi 1. Jadi mengucapkan 2 huruf menjadi 1. Al-lafzu biharfaini, mengucapkan 2 huruf menjadi 1. Menjadi 1 yang mana? Menjadi 1 yang kedua. Katsani. Menjadi 1 yang kedua. Musyaddada, dan bertasydid si huruf keduanya itu. Musyaddada. Begitu. Ini makna dari idgham. Mengucapkan. Ini harus dihafal nih buat para pengajar ya. 2 huruf hijaiyah. Kalau sudah bahas hukum tajwid pasti hurufnya huruf hijaiyah, bukan abjadiyah. 2 huruf hijaiyah menjadi 1 huruf, menjadi 1 huruf. Yang kedua bertasydid. Seperti saat kemarin kita bahas pengucapan kata bakso pada teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Bugis, maka mereka mengucapkannya menjadi baso. Nah di sini ada sebentar ya, saya ubah dulu warnanya. Di sini ada pertemuan K dengan S. Perhatikan pengertian di sini, mengucapkan 2 huruf hijaiyah menjadi 1 huruf.
mengucapkan dua huruf berarti K dengan S menjadi satu. Satunya apa? Satunya huruf kedua. K dengan S berarti S yang kedua. Nah si S-nya ini bertasydid, huruf keduanya bertasydid. Berarti K-nya hilang, S-nya double, jadilah basso. Jadi itu yang dimaksud dengan idgham. Dengan bahasa yang lebih mudah, ini bahasa saya, bahasa yang lebih mudah. Berarti yang disebut dengan idgham adalah, ini bahasa yang lebih mudah. Bagaimana si idgham itu gambarannya? Yaitu menghapus suara huruf pertama. Ya, dihapus K-nya. Huruf pertama dihapus. Dan menasydid suara huruf kedua. Nah inilah yang dimaksud dengan idgham. Jadi prakteknya seperti ini, sudah gampang. Menghapus suara huruf pertama dan mentasydid suara huruf kedua. Menghapus suara huruf pertama dan menasydid suara huruf kedua. Sehingga kalau misalnya tadi dalam bahasa Indonesia ada kata bakso, dihapus huruf pertamanya, ditasydid huruf keduanya, ada dua berarti kan? Ya. Bisa diubah. Mana tadi kok kesini? Oke, di sini. Nah, di sini ya. Berarti S-nya 2. B-A, K-nya hilang, S-nya 2. Nah, jadi baso. Bagaimana terapannya dalam bahasa Arab? Bagaimana terapannya dalam bahasa Arab? Maka misalnya contoh idgham dalam bab nun tanwin di sini adalah misalnya kata min ma'in. Min ma'in. Min ma'in. Min ma'in. Ya betul ya, min ma'in bisa. Kita bahas yang idgham bigunah dulu kan tadi kan, supaya nyambung kalimatnya. Misalnya adalah min atau ya min ma'in bisa lah, min ma'in. Min ma'in. Nah, di sini terjadi idgham. Maka apa tadi yang disebutkan idgham? Menghapus suara huruf pertama dan mentasydid suara huruf kedua. Berarti secara pengucapan sama artinya kita membaca begini. Nah, seperti itu. Yang asalnya min ma, kita baca mimma. Begitu. Atau misalnya walan nusyrik. Walan nusyrik. Nusyrik. Walan nusyrik. Maka ini sama dengan menghilangkan nun pertama dan mentasydid huruf yang kedua. Berarti bagaimana? Sama seperti membaca seperti ini. Walan nusyrik. Kelebihan. Walan nusyrik. Kelebihan gak apa-apa. Walan nusyrik. Begitu. Walan nusyrik. Seperti itu kurang lebih. Ya, demikian. Inilah yang dimaksud dengan idgham. Jadi dalam idgham ada huruf yang dihapus. Ada huruf yang dihapus. Begitu. Di dalam bab nun dan tanwin, idghamnya terbagi dua secara ucapan. Ada yang bi ghunah, ada yang bila ghunah. Pertanyaannya apa sih ghunah? Supaya kita paham apa itu bi ghunah dan bila ghunah, ya harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ghunah. Yang dimaksud dengan ghunah artinya adalah suara rongga hidung kalau secara bahasa. Suara yang keluar dari rongga hidung. Bahasa Indonesianya apa? Suara yang keluar dari rongga hidung. Sengau. Bahasa Indonesia adalah sengau. Bahasa Indonesianya sengau, ya kan?
Suara yang keluar dari rongga hidung atau suara sengau. Kalau bahasa istilah ilmu linguistiknya adalah suara nasal. Suara nasal. Dalam istilah tajwid apa yang dimaksud dengan ghunah dalam istilah tajwid? Artinya adalah suara yang keluar dari rongga hidung saat mengucapkan huruf nun atau mim. Begitu. Inilah suara ghunah. Jadi yang dimaksud ghunah adalah suara yang keluar dari rongga hidung saat kita mengucapkan en atau Itulah suara ghunah. En atau itulah ghunah. Jadi suara rongga hidung itulah suara ghunah. Begitu. Berarti kalau kita katakan idghamnya dengan ghunah, maka kita mengucapkan huruf kedua sambil mengalirkan suara dari rongga hidung. Seperti tadi, walan nusyrik misalnya, walan nusyrik. Walan nusyrik. Maka kita ucapkan huruf yang kedua bertasydid sambil mengeluarkan suara dari rongga hidung. Walan dari rongga hidung. Walan nusyrik. Yang pertama. Jadi harus dari rongga hidung. Pertama harus dari rongga hidung. Ada suara dari rongga hidungnya. Yang disebut bighunah itu harus ada suara dari rongga hidung. Kalau enggak ada suara dari rongga hidung namanya bukan bighunah. Yang kedua harus memanjang. Ghunahnya memanjang. Berapa harokat? Ditahan 2 harokat. Ini cirinya idgham bi ghunnah. Jadi bagaimana cara mengucapkan idgham bi ghunnah? Yang pertama harus ada suara dari rongga hidung. Yang kedua dipanjangkan ghunnahnya, ditahan 2 harokat. Contoh, walan nusyrik ditahan 2. Ketiganya nu. Walan nusyrik mimma. Seperti itu. Ada berapa huruf yang membuat nun dan tanwin dibaca ghunah? Fi yanmu, yaitu saat bertemu dengan yanmu. Apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Misalnya bertemu dengan ya, faman ya'mal. Faman ya'mal. Ada pertemuan antara nun sukun dengan ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Yang namanya ghunah itu suaranya sudah suara ya. Berarti mulutnya famai. Nah, beriringan dengan mengucapkan suara rongga hidungnya pun muncul. Di mulut suara ya, di hidung masih ada ghunahnya. Famai. Sehingga kalau kita tutup hidung ada suara ya, famai. Kalau kita tutup mulut ada suara ghunah, famai. Begitu. Famai. Ada dua-duanya. Di mulutnya suara ya, di hidungnya suara ghunah. Kalau bertemu dengan nun, tadi sudah kita bahas, walan nusyrik. Demikian pula bertemu dengan mim sudah kita bahas. Yang belum adalah pertemuan dengan waw. Yanmu bertemu dengan waw. Contoh misalnya syai'in wakil. Syai'in wakil. Nah, contohnya begini. Maka di sini ada pertemuan antara in dengan wakil. Berarti bagaimana? Maka di mulut sudah waw bertasydid. Di hidung ada suara ghunah. Sehingga kalau kita tutup hidung ada suara waw di mulut. Kalau kita tutup mulut ada suara ghunah di rongga hidung. Begitu. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Ditutup rongga hidungnya.
untuk menghasilkan suara waw atau ya, ditutup mulutnya untuk menghasilkan atau mengecek suara gunnahnya. Begitu, ya. Faman ya'mal syai'in wakil. Seperti itu. Ini adalah idgham bi gunnah. Jadi dapat kita katakan ini idghamnya tidak sempurna ketika nun atau tanwin bertemu dengan ya dan waw. Kenapa tidak sempurna? Karena suara n-nya tidak hilang 100%. Kan kalau bertemu dengan mim, bertemu dengan nun, huruf pertamanya hilang 100%, ya kan? Walan nusyrik, maka huruf pertama benar-benar hilang 100%. Cuma huruf keduanya bertasydid. Walan nusyrik, begitu. Adapun dalam kasus pertemuan nun sukun bertemu ya atau tanwin bertemu waw dan juga ya, maka di sini idghamnya tidak sempurna. Idgham sempurna disebutnya idgham tam, bahasa Arabnya sempurnakan tam atau kamil. Yang tidak sempurna bahasa Arabnya naqis. Nah, inilah istilah idgham kamil, idgham naqis. Jadi idgham kamil itu kalau huruf pertamanya hilang 100%, itu namanya idgham kamil. Idgham naqis itu kalau sebagian sifat dari huruf pertamanya masih ada. Di sini bertemu dengan 4 huruf nun tanwin, nun, mim, waw dan ya, ada yang idgham naqis dan ada yang idgham kamil. Idgham kamil saat ketemu nun dan mim, idgham naqis saat bertemu waw dan ya. Tapi dari sisi cara bacanya semuanya bi gunnah, pakai gunnah, berarti ada suara dari rongga hidung dan juga ditahan 2 harokat. Jangan kelebihan ditahannya, juga jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Disilakan. Boleh di chat atau boleh langsung. Rekamannya ada, nanti saya kirimkan ke Telegram. Jadi ini insya Allah langsung ya, rekamannya langsung di YouTube, jadi langsung ada. Bisa melalui Google Meet? Nggak bisa. Saya hanya menyediakan Zoom saja. Kalaupun mau silakan disimak via YouTube. Kalau misalnya 2 Google Meet juga dan Zoom juga, nggak sanggup saya, nggak sanggup untuk device-nya. Ya, device-nya nggak sanggup. Harus ribet ini, nyambungin ke sini, nyambungin ke sana, nyambungin ke sana. Agak ribet ya. Belum bisa saya. Kalau harus double-double gitu belum bisa. Begitu. Makanya double-nya sama YouTube aja. Karena sekalian ngerekam kalau di YouTube. Begitu. Demikian. Ada yang tanyakan silakan. Ada? Ustaz Hardi? Afwan Ustaz, izin bertanya. Boleh silakan. Untuk permasalahan gunnah ya terutama bertasdid dan mim bertasdid ya. Afwan Ustaz, untuk secara teorinya ya, itu disebutkan apa di kitab ya, panjangnya 2 harokat begitu. Banyak di kitab, banyak disebut. Justru kebanyakan ulama nyebutnya harokatan. Kebanyakan ulama nyebutnya harokat. Begitu. Walaupun ada sebagian ulama yang enggak. Cuma memang istilah 2 harokat sendiri istilah baru. Kalau di kitab zaman dulu enggak ada. Kenapa? Karena istilah 2, 3, 4, 5, 6 harokat memang bukan istilah ulama zaman dulu. Bahkan dalam mad sekalipun ulama zaman dulu enggak pakai istilah itu. Ulama zaman dulu istilahnya pakai alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif, 4 alif. Atau pakai tul isba' begitu. Kenapa kemudian diistilahkan 2 harokat? Karena menurut penelitian kebanyakan ulama zaman sekarang, itulah yang lebih pas. Itulah yang lebih pas, yang kebanyakan diamalkan. Begitu. Dan demikian pula yang disampaikan misalnya oleh para ulama
yang muktabar seperti misalnya Syekh Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari dan juga ulama-ulama yang lain. Yang tidak setuju dengan istilah 2 harokat itu adalah Syekh Ayman Suwaid. Kalau Syekh Ayman Suwaid itu tidak setuju dengan istilah 2 harokat karena menurut beliau antara nun bertasydid yang diidgham bi gunnah dengan nanti ikhfa, kata beliau itu panjangnya harus beda. Ini kalau kata Syekh Ayman Suwaid harus beda panjangnya. Jadi antara panjang zaman, istilah zaman itu memanjangnya gunnah ya. Kadarnya gunnah memanjangnya antara yang idgham bi gunnah atau mim nun bertasydid dengan ikhfa menurut Syekh Ayman Suwaid harus beda. Adapun menurut kebanyakan ulama yang saya ketahui itu tidak ada perbedaan. Mereka nyebutnya harakatan 2 harokat. Apakah 2 harokat ini disebutkan para ulama zaman dulu? Enggak. Istilah 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat itu istilah baru. Istilah baru. Kenapa mereka menggunakan istilah 2 harokat? Karena menurut pengamalan secara riwayah ini yang paling mendekati. Berarti boleh juga kita katakan tidak 2 harokat. Boleh, tidak masalah. Ini istilah baru dalam upaya mendekatkan. Dalam upaya bukan untuk memastikan ya, tapi pendekatan saja. Begitu. Makanya kalau Syekh Ali Al-Ghamidi dalam kitab Al-Lahan fil Qiraatil Qur'anil Karim, beliau mengatakan yang namanya kadar gunnah yang memanjang itu menurut penelitian beliau ulama zaman dulu terbagi 3. Yang pertama itu biduni ziyadah, tanpa tambahan. Menurut penelitian beliau itu tanpa tambahan, yang penting tampak gunnahnya. Wallahu alam ya, beliau mengistilahkan yang penting tampak gunnahnya, tanpa tambahan. Yang kedua, ini 2 kali lipat huruf, berarti 2 harokat. Berarti 2 harokat. 2 kali lipat huruf. 2 kali lipat huruf kan berarti 2 harokat. Istilahnya 2 kali lipat huruf kata beliau memanjangnya. Nah yang ketiga adalah diantaranya, berarti kita katakan saja tawasud, pertengahan di antara yang pertama dan yang kedua. Lebih dari 1 harokat, berarti kalau tanpa tambahan kan 1 harokat ya. Ketukan, 1 ketukan, 1 harokat. Kalau 2 kali huruf berarti kan 2 harokat. Begitu. Yang pertengahan tuh. Nah memang beliau kalau Syekh Ali Al-Ghamidi itu lebih memilih yang ketiga, yang pertengahan. Kata beliau ya, setelah mengungkapkan ini itu kata beliau, siapa saja yang baca gunnah memanjang sampai 2 harokat, oke, kata beliau. Tapi kalau lebih dari 2 harokat, apalagi sampai 2 kali 2 harokat, maka itu setelah keluar dari jalan kebenaran, kata beliau seperti itu istilahnya. Namun kemudian beliau mengatakan wa khairul umuri awsatuha. Adapun yang sebaik-baiknya urusan, kata beliau adalah yang pertengahan. Kata beliau seperti itu. Itu penelitiannya Syekh Ali Al-Ghamidi. Seperti. Jadi istilah 2 harokat ini adalah istilah baru yang menggambarkan memanjangnya gunnah. Menurut penelitian para ulama itu ternyata 2 kali lipat dari sukun yang biasa. Maka logika, kan pakai logika. Oh, kalau misalnya 1 sukun itu bernilai 1 harokat, maka berarti 2 kali sukun berapa? Ya 2 harokat. Makanya banyak para ulama yang mengistilahkan 2 harokat. Baik dalam daurah-daurah maupun dalam kitab-kitab mereka. Cuma kitab-kitabnya kitab-kitab zaman sekarang, kitab-kitab zaman dulu mah nggak akan ketemu. Karena istilah harokat sendiri untuk mad saja Imam Ibnu Jazari nggak pakai 2 harokat, 4 harokat. Imam Ibnu Jazari pakainya apa? Isba atau tul, kemudian dunahu, kemudian tawasud, kemudian duna tawasud, kemudian qasr. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Apakah idgham bi gunnah bisa disebut idgham ma'al gunnah? Ya bisa-bisa saja karena maknanya sama. Begitu ya. Sebagaimana kita bilangnya idgham dengan gunnah, sama saja. Cuma kenapa para ulama nyebutnya bi gunnah? Karena dia bukan diiringi tapi dengan. Dengannya itu bukan dengan mengiringi gitu. Jadi memang harus, makanya pakainya bi, bukan pakai ma'a. Karena kalau pakai ma'a itu mengiringi. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya ma'a itu ibaratnya saya melangkah dengan berlari. Nah dengan berlari itu menggambarkan cara. Tapi kalau misalnya saya melangkah bersama fulan, nah ini mengiringi. Begitu.
Walaupun kalau secara bahasa nggak masalah selama tujuannya sama. Cuma biasanya ma'a ini biasa dipakai untuk misalnya cara yang lain. Misal idgham bi gunah ma'al ismam. Nah, idghamnya pakai gunah diiringi ismam saat mengucapkan. Misalnya begitu. Secara bahasa nggak masalah. Seperti wallahu alam. Sama seperti misalnya kita mengucapkan tebal. Tebal itu kan bisa tafkhim, bisa tasmin, bisa taghlidh, tidak masalah. Tajwid bisa disebut tajwid, bisa disebut tashih, bisa disebut tahsin, bisa disebut tazdin, bisa disebut husnul ada, itu hanya sebuah bahasa. Cuma yang afdol adalah mengikuti kebiasaan para ulama. Supaya apa? Supaya rapi, seragam, dan gak bikin orang bingung. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Bukan halal haram kan. Baik, kemudian Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad Nabhan melanjutkan, namun tidak dibaca idgham idza kana bikilmatin kalau berada pada satu kata yang sama. Berarti di sini ada syarat. Syaratnya idgham pada nun dan tanwin apabila terjadi pada dua kata berbeda. Jadi syaratnya idgham yang terjadi pada nun tanwin harus dua kata berbeda. Maka apabila dia satu kata yang sama tidak terjadi idgham. Seperti apa? Ka dunya, seperti kata dunya, fambidha, maka buanglah. Maksudnya buanglah apa? Jangan baca idgham. Berarti di sini ada 2 poin yang bisa menjadi catatan. Yang pertama adalah bahwa idgham pada nun dan tanwin hanya terjadi pada 2 kata saja. Adapun pada satu kata yang sama, hukumnya wajib izhar. Hukumnya wajib izhar. Begitu. Tadi disebutkan, katanya tidak ada hukum yang muncul kecuali dalam rangka mempermudah pengucapan. Jawabannya betul. Kalau Syekh Aiman Suwaid punya kaidah dan ini sangat bagus. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun ilal ashal atau lil ashal. Apa artinya? Kullu setiap udulin perubahan. Setiap perubahan, penyimpangan. Perubahan suara. Anil idhari, dari yang asalnya idhar. Ila ghairihi, menjadi tidak idhar. Apapun itu menjadi tidak idhar. Mau idgham, mau ikhfa, mau iqlab. Adalah udulun, adalah perubahan. Lil ashal, dalam rangka mempermudah pengucapan. Kalau memang huruf tersebut bisa dibaca dengan mudah, tidak butuh hukum yang baru. Pertanyaannya, bukankah pertemuan antara nun dengan waw dengan ya itu terjadi idgham karena untuk mempermudah pengucapan? Jawabannya iya. Terus kenapa dalam satu kata kok tidak dibaca idgham? Bukankah itu berat? Bukankah itu sulit? Jawabannya sebetulnya bisa kita katakan iya, itu berat, itu sulit. Namun ada kaidah yang lain. Apa kaidah yang lain? Hifdzul ma'na hifdzul ma'na muqaddamun, didahulukan an hifdzil ahkam. Nah, menjaga makna itu harus didahulukan dari menjaga hukum tajwid. Jadi kenapa kemudian apabila terdapat pada satu kata tidak diidghamkan, tujuannya adalah untuk menjaga makna. Maksudnya bagaimana?
Jadi orang-orang Arab apabila ada huruf nun bertemu waw atau ya, lalu kemudian dibaca dengan idgham, itu malah jadi rancu maknanya. Seperti tadi kata ad-dunya. Kita baca apa? Ya ad-dunya. Kenapa kita tidak membacanya duya? Karena kalau kita baca duya, orang-orang Arab sendiri bingung. Apa maksudnya duya? Begitu ya. Tapi apakah ini tidak jadi mempersulit lidah? Jawabannya adalah bahwa pertemuan antara nun dengan huruf-huruf yang mestinya biasa menjadi idgham itu sedikit. Dalam satu kata itu sedikit. Dan yang sedikit itu bisa ditolerir. Begitu. Sehingga walaupun berat, walaupun sulit, ditolerir karena sedikit. Begitu. Apalagi ada kaidah ini, menjaga makna itu didahulukan daripada menjaga hukum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Nahwu dan juga ulama saraf. Makanya dalam bab saraf, bab Nahwu itu banyak hukum-hukum Nahwu saraf yang tidak diamalkan untuk menjaga makna. Begitu. Ada berapa kata di dalam Al-Quran? Ada 4. Yang pertama ad-dunya. Yang kedua bunyan. Yang ketiga sinwan. Yang keempat kinwan. Hanya ada 4 saja. Nah ini idharnya disebut idhar mutlak. Ini dibaca idhar semua. Idhar mutlak. Idhar yang gak punya spesifikasi apapun. Pokoknya dibaca idhar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya, bukan fid duya. Begitu ya. Kemudian misalnya kalimat ka'annahum bunyanum marsus. Atau misalnya wa ghairu sinwan, wa ghairu sinwan, dan tinwan tinwanun daniyah, tinwanun daniyah. Begitu. Ini mesti dibaca dengan idhar semua. Kenapa dibaca dengan idhar semua? Karena berada pada satu kata yang sama. Kenapa tetap dibaca dengan idhar padahal dia secara pengucapan berat? Karena menjaga makna didahulukan daripada menjaga hukum. Ini yang alasan pertama. Alasan kedua, karena sedikitnya pertemuan tersebut sehingga bisa ditolerir walaupun agak terasa memberatkan. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Dipersilakan. Baik. Kemudian khusus untuk riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Jalur-jalur apaan sih? Jalur itu artinya adalah jalan yang menyampaikan ke kita ke Imam Hafs. Jadi kalau misalnya kita katakanlah nih, kalau orang Jabodetabek mungkin kebayang ya. Jabodetabek atau Jakarta lah ya, pengen ke Bandung. Ini kan banyak jalur. Bisa dari jalur Pantura, ya kan, Pantura. Walaupun agak muter-muter. Bisa tol yang cepat. Bisa juga lewat Padalarang, Jonggol Padalarang. Jonggol Padalarang nanti ke Ciamis Padalarang. Cianjur. Jauh banget ke Ciamis. Jonggol Padalarang atau misalnya muter-muter lewat Puncak. Nah ini namanya jalur. Jalur manapun akan menyampaikan kita ke Bandung. Tapi kan ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama jaraknya beda. Yang kedua rest areanya pun beda-beda. Maka kita harus hafal supaya kita bisa mengatur perjalanan tersebut. Sama, ini ada Imam Hafs. Ini kita sekarang. Nah, menuju ke Imam Hafs itu ada banyak jalur. Ada berapa jalur? Ternyata menurut Ibnul Jazari ada 52 jalur. Dan menurut penelitian ulama setelahnya, Al-Imam Al-Izmiri ada 5 jalur tambahan. Jadi totalnya ada 57 jalur menuju riwayat Imam Hafs. Itu pengamalan Imam Hafs. Yang ternyata ada perbedaan masalah idhar idghamnya, ada sedikit perbedaan. Ya.
yaitu kurang lebih jaraknya, rest areanya beda-beda. Lalu terus kemudian kekhususan jalur syatibiyah yang berhubungan dengan bab ini apa? Ada dua kata di dalam Al-Quran yang dia secara hukum idgham tapi dibaca idhar. Apa? Saat menyambung Yasin ke wal Qur'anil Hakim. Yang kedua saat menyambung Nun ke wal qalam wa ma yasturun. Begitu. Yasin ini kan kalau secara suara, ingat tajwid acuannya suara. Tajwid acuannya suara. Kita misalnya ubah menjadi bentuk suara. Kalau suara kan berarti begini. Ya sin, suaranya begini kan. Yasin berarti ada suara apa? Suara nun. Ketemu waw. Nun bertemu waw apa? Idgham. Tapi jalur syatibiyah tidak mengidghamkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wa, tidak dibaca idgham. Padahal nun bertemu dengan waw. Demikian pula nun bertemu wal qalam. Oh ini bukan begini ya, aslinya begini. Baru kemudian kita ubah ke suara nun wal qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, tidak dibaca nun wal qalam. Kenapa nggak dibaca idgham? Sesuai dengan jalur. Sesuai dengan jalur. Jadi tiap jalur kadang ada perbedaan. Karena ini idhar idghamnya tergantung dengan riwayah, maka idhar di sini disebut idhar riwayah. Bagi ini pengecualian dari idgham bi ghunnah. Jadi ada yang berada pada satu kata yang sama, ad-dunya, bunyan, sinwan, tinwan. Ada yang berdasarkan riwayah dan jalur masing-masing, yaitu pertemuan Yasin ke wal qalam dan Yasin ke wal Quran dan nun ke wal qalam. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan, apabila tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 9. Silakan kalau ada yang tanyakan. Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila tidak ada yang tanyakan maka kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah.